Oh, oke guys. Kembali lagi di channel saya ya, di channel Wigam. Oke, kali ini kita akan menjelaskan saya ada video tentang informatika. Oke, sebelum itu kalian bisa like dan komen ya, dan subscribe jangan lupa ya di bawah ini. Nah, eh, saya akan mempresentasikan tentang video tentang hardware bersama kawan-kawan saya ya. Oke, saya akan tidak lama ya. Kita akan lanjut ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Halo guys. Perkenalkan dengan saya Radit Aprilian Nurul Haq. Perkenalkan, nama saya Kaiza Berata Maditya Nugraha. Saya Nadindra Fadil Alfaik. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa itu hardware. Oke, kita akan ke videonya guys. Nah oke guys, jadi saya akan menjelaskan salah satu dari hardware yaitu mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Oke, dan selanjutnya yaitu komponen-komponen mouse terdiri dari tombol, roda gulir, sensor, kabel atau konektor, monitor, baterai, dan mouse feed. Dan mouse itu terbagi dari beberapa bagian ya, kayak yang pertama mouse kabel, mouse nirkabel, mouse optik, mouse laser, mouse trackball, dan mouse gaming. Nah, mouse gaming itu adalah yang suka banyak dipakai lah buat player game gitu ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan materi tentang hardware yang saya pilih, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu hardware. Oke, jadi hardware itu perangkat hardware itu, atau bisa disebut dengan perangkat keras, perangkat yang komponen komputer yang dapat dilihat, dirasa, dan diraba dan dipegang. Oke, hanya segitu saja ya, singkat saja dari pengertian hardware ini. Selanjutnya akan membahas tentang hardware yang saya pilih. Oke, next video. Oke guys, kembali lagi ya bersama saya Keiza. Jadi kali ini kita akan menjelaskan salah satu perangkat hardware atau perangkat keras ya, yaitu CPU atau yang dikenal sebagai Central Processing Unit. Ya, saya juga habis traweh ya, menjelang Ramadan biasa. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU itu merupakan salah satu komponen penting untuk proses pada sistem komputer. CPU ini bekerja berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas dalam menjalankan program-program atau instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU ini juga sebagai otak komputer dalam menjalankan program yang diperintahkan oleh pengguna komputer ya. Oke, untuk sejarah singkat dari CPU ini, penemu CPU ini adalah bernama
Robert Noyce dan Federico Fegin adalah seorang penemu CPU pertama yang dikenal dengan nama Intel 4004. CPU ini dirilis pada tahun 1971. Awalnya CPU ini hanyalah sebuah komponen pada alat elektronik biasa yang berfungsi untuk menjalankan semua perintah-perintah dalam sistem tersebut. Jadi awalnya tuh CPU ini hanya digunakan untuk hanya elektronik biasa gitu kan, dan bertujuan untuk menjalankan semua perintah dalam alat elektronik tersebut, dalam sistem alat elektronik tersebut. Nah, selanjutnya dalam CPU ini terdapat bagian-bagian seperti arsitektur CPU untuk menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan program. Yang kedua itu ada clock speed untuk menghitung kecepatan minimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan program instruksi. Untuk yang ketiga seperti core, bagian yang bertanggung jawab untuk menjalankan program. Yang keempat cache itu untuk menyimpan data CPU. Yang kelima itu heatsink ini berfungsi untuk mengatur suhu pada CPU. Yang keenam yaitu arithmetical logic unit ini untuk memproses perhitungan aritmatika atau logika sederhana seperti pengurangan, perkalian, pertambahan dan lain-lain. Untuk yang ketujuh bus interface unit ini untuk mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer. Untuk yang kedelapan yaitu central unit ini untuk mengatur aktivitas dalam menjalankan program yang diberikan kepada komputer. Oke. Selanjutnya kita akan menyebutkan tentang jenis-jenis CPU beserta contohnya. Oke. And next. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas lanjutan tentang jenis-jenis dari CPU. Jadi yang saya ketahui ini CPU ini memiliki 7 jenis. Yang pertama itu single core memiliki 1 inti. Yang kedua double core memiliki 2 inti. Untuk yang ketiga yaitu quad core memiliki 4 inti. Untuk yang keempat ini hexacore memiliki octacore memiliki 8 inti. Untuk yang kelima hexacore memiliki 6 inti. Untuk yang keenam itu decacore ini memiliki 10 inti. Dan yang ketujuh itu 12 inti ya. Jadi dari setiap urutan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing ya, sesuai. Oke, saya akan memberikan contoh untuk CPU ini. Contohnya yaitu satu seperti Intel Core i3, i5, i9. Yaitu contohnya ya. Jadi dari setiap dari CPU ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya Intel Core i3 itu kebutuhan yang ringan, jadi tidak bisa melakukan pemrograman yang terlalu berat. Untuk yang i5 itu tingkat menengah. Untuk yang Intel Core i9 itu bisa dibilang bisa melakukan pemrograman yang berat gitu guys. Jadi hanya segini saja dari
penjelasan saya tentang CPU. Selanjutnya akan dijelaskan perangkat hardware lain ya oleh teman saya. Oke, next video. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang hardware monitor. Yang pertama, pengertian monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan informasi atau data dari komputer. Monitor berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem komputer, memungkinkan pengguna untuk melihat hasil dari berbagai proses yang berjalan di komputer. Nah, selanjutnya fungsi monitor. Yang pertama, menampilkan informasi. Monitor menampilkan teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh komputer. Yang kedua, pengawasan proses. Memungkinkan pengguna untuk memantau proses yang berjalan di dalam suatu komputer. Yang ketiga, komponen monitor. Yang pertama ada layar. Bagian utama yang menampilkan gambar terdiri dari LCD, LED, atau OLED. Yang kedua, konektor. Port untuk menghubungkan monitor dengan komputer seperti HDMI, VGA, atau DisplayPort. Yang ketiga, pengendali controller. Fungsinya untuk mengatur sinyal distransmisikan ke layar monitor. Yang keempat, casing untuk melindungi komponen internal dan memberikan struktur pada monitor. Yang kelima, sistem pendingin. Sistem pendingin ini di beberapa monitor dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mencegah overheating. Terus selanjutnya ada jenis-jenis monitor. Yang pertama contohnya monitor CRT atau cathode ray tube. Monitor tradisional yang menggunakan tabung sinar katoda kini jarang digunakan karena ukuran dan beratnya. Yang kedua, monitor LCD, monitor yang lebih tipis dan ringan menggunakan teknologi cairan kristal. Yang terakhir ada monitor layar sentuh, memungkinkan interaksi langsung dengan layar melalui sentuhan. Jadi monitornya itu bisa digerakkan dengan kita sentuh. Dengan memahami pengertian fungsi komponen dan jenis-jenis monitor, Anda dapat memilih monitor yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا